Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naflatul Syarifah dengan NIM 18621501116. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah metode perkembangan moral dan agama dengan dosen pengampu Ibu Rita Aryani FM. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan nilai agama dan moral anak melalui kegiatan manasik. Pengembangan nilai agama dan moral adalah fondasi utama yang harus ditanamkan pada anak sejak dini, bertujuan untuk mengetahui implementasi kegiatan manasik haji, faktor pendukung dan faktor penghambat serta dampak dari pengimplementasian pengembangan nilai agama dan moral. Apa itu pengertian nilai moral dan agama? Pengembangan moral agama sangat erat kaitannya dengan budi pekerti, sikap sopan santun, dan kemauan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan filosofi yang ditemukan oleh Cliff Patrick, pendidikan moral, akan terus berkembang dengan berbagai pendapat pakar dalam aspek budi pekerti, nilai moral, dan keagamaan. Perkembangan merupakan proses perubahan baik dari segi fisik maupun psikologis, terjadi secara berurutan karena dalam proses perubahan terdapat hubungan erat antara perubahan perkembangan yang satu dengan tersebut bersifat maju, meningkat dan mendalam baik secara kuantitatif atau kualitatif. Perkembangan melibatkan kematangan dan pengalaman dari lingkungan karena perubahan yang terjadi merupakan akibat interaksi dan sinergi kedua proses tersebut dan lingkungan yang telah mempengaruhi anak sejak dalam kandungan. Moral berarti keadaan batin yang menentukan perilaku manusia dalam bentuk menentukan sikap, tingkah laku, dan perbuatannya. Nilai agama moral berarti perilaku manusia dalam menentukan sikap, tingkah laku, dan perbuatannya dalam nilai keagamaan. Moral juga ditentukan oleh apa yang ada di sekitarnya karena sifat dari seorang anak adalah meniru. Ia akan meniru perilaku orang-orang di sekitarnya, sikap baik maupun sikap buruk. Pengembangan nilai agama dan moral anak merupakan fondasi utama yang harus diterapkan sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan dengan cara orang tua memutar lagu-lagu religi, membaca Al-Quran, membaca doa, serta menjaga perilaku, menanamkan dan membiasakan anak menerapkan nilai-nilai agama sejak anak usia dini, sehingga anak akan menjadi anak yang memiliki akhlak dan karakter yang baik dan menjadi kebanggaan orang tua. Pengembangan nilai agama dan moral anak melalui kegiatan manasik haji, yaitu kegiatan manasik haji merupakan salah satu kegiatan yang dipilih untuk mengembangkan nilai agama dan moral anak sejak dini. Sebab dari kegiatan manasik haji, anak akan belajar tentang fondasi-fondasi dari agamanya. Pembiasaan dalam berbuat baik, pembiasaan dalam mentaati setiap aturan, pembiasaan dalam bersikap jujur, sopan santun, pengembangan nilai agama dan moral anak melalui kegiatan manasik haji ini melaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu persiapan atau pembukaan, pelaksanaan, recalling, dan penutup. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi. Adapun yang menjadi faktor penghambat implementasi pengembangan nilai agama dan moral anak sebagai berikut. 1. Kurangnya tenaga guru. Pendamping guru dalam berproses pembelajaran sangatlah terpengaruh terhadap anak. Apabila tenaga pendidik kurang, maka anak akan bermain-main sendiri sesuai dengan keinginannya, sebab kurangnya pengawasan dari guru pendamping. 2. Sifat yang sangat aktif, sebab semua anak pasti memiliki sifat yang sangat aktif. Namun ada sebagian nih, anak yang sangat aktif dari biasanya, sebab anak masih belum mengetahui tentang apa yang pentingnya belajar. Anak usia dini hanya ingin bermain saja. 3. Kurangnya daya konsentrasi pada anak. Anak usia dini cepat sekali berpindah dari suatu kegiatan-kegiatan yang lainnya. Anak usia dini mempunyai rentang perhatian yang sangat pendek sehingga perhatiannya mudah teralihkan pada kegiatan yang lain. Hal ini terjadi karena apabila kegiatan sebelumnya dirasa tidak menarik perhatiannya, sesuatu adalah sekitar 10 menit, kecuali pada hal-hal yang membuat senang. Sebagai pendidik, kita perlu memperhatikan karakteristik anak usia dini sehingga selalu berusaha membuat suasana yang menyenangkan. 4.
Yakni lingkungan sekolah, sarana dan prasarana yang ada di sekitar sekolah perlu didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, keberadaan sarana dan prasarana pendidikan tersebut berpengaruh dan mendukung terhadap kesuksesan dan kenyamanan dalam proses pembelajaran sekolah. Maka kegiatan pengelolaannya pun amat penting di sekolahnya. Jadi, sekolah harus mampu memperbaiki keadaan sekolah yang kurang baik supaya anak bisa merasa nyaman ketika belajar. Dampak positif dan negatif dalam implementasi pengembangan nilai agama dan moral anak. Pemekasan adalah anak bisa mengetahui rukun Islam yang kelima dan memahami tata caranya, manasik haji sejak dini. Selain itu, anak juga mampu mengenal tentang perasaan, juga mampu mengenal tentang agamanya sejak dini, sebab pembelajaran agama merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan belajar yang telah diatur oleh pendidik, yang berguna untuk membina dan mengasuh secara sistematis dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani melalui ajaran-ajaran agama pada anak sejak dini. Sangatlah penting untuk diterapkan yang baik pada anak dapat dilakukan sejak dini. Untuk melaksanakan aspek perkembangan nilai agama dan moral, guru memiliki andil yang sangat besar dalam membimbing anak, terutama dalam membedakan. Guru harus memberikan arahan atau pembiasaan tentang perilaku yang baik dalam berbagai macam stimulasi dan bimbingan yang tepat sehingga akan tercipta generasi penerus yang berakhlak dan bertingkah laku yang sesuai dengan norma. Pengembangan nilai-nilai moral dan agama anak usia 5-6 tahun bisa dilakukan dengan berbagai macam metode. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang atau ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.